Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Enggak korep, enggak salah, kakak aja yang berlebihan. Karena terlalu khawatir, dia tiba-tiba menghilang dan tak ada kabar sama sekali. Sekarang kita ke apartemenmu, dia pasti ketakutan sekarang. Dia pasti berpikir kakak akan memecatnya, karena sudah mengacaukan meeting dan kabur tiba-tiba, jelas Daniel. Kok kakak bisa tahu? Emang iya dia berpikir begitu, ujar Repan. Karena kakak sudah paham dengan dia. Ya udah, kita sekarang pergi, jangan biarin dia sendirian, ajak Daniel. Repan langsung mengikuti, meski dengan keheranan akan sikap kakaknya, yang menurut Repan sedikit berlebihan khawatirnya. Namun Repan yang tahu akan sifat kakaknya yang selalu dingin pada perempuan, tidak berpikir macam-macam, dan hanya mengikuti saja. Begitupun dengan Brian yang langsung mengekori kedua kakak beradik itu. Mereka pun sampai di apartemen milik Repan. Daniel bergegas turun dan naik ke unit milik Repan, diikuti Repan dan Brian. Daniel langsung saja menuju unit apartemen Repan. Sesampainya di sana, Daniel langsung menyuruh Repan membukakan pintu, dan saat mereka masuk, nampak Nisa yang sedang tidur di sofa dengan mata yang sudah sembab. Mungkin sepeninggalnya Repan, Nisa menangis meratapi nasibnya yang harus mengingat kembali kenangan buruk yang hampir saja dia lupakan. Daniel memandangi Nisa dengan tatapan iba. Gadis periang yang suka mendapatnya ternyata punya kenangan buruk yang begitu menyedihkan. Setelah kehilangan sosok ayah, dia harus menghadapi kesialan karena bertemu pria seperti Guntur. Nisa, bangun, ada Pak Prestir di sini, ingin bertemu denganmu. Repan menggoyang tubuh Nisa, bermaksud membangunkannya, namun Nisa hanya diam saja. Daniel mendekat dan meraba kening Nisa. Ternyata sangat panas. Itu kenapa dia tidur dengan posisi meringkuk. Mungkin dikarenakan dia demam. Meski tubuhnya panas, namun Nisa malah merasakan kedinginan. Dia demam, kenapa kamu biarkan dia tidur di sini? Apa tidak kamu suruh dia untuk tidur di kamar? Tegas Daniel memarahi Repan, karena berpikir Repan tidak menyuruh Nisa untuk tidur di kamar. Aku sudah menyuruhnya tidur di kamar sebelum aku pergi tadi. Aku nggak tahu kenapa dia malah tertidur di sini, saut Repan membela diri. Ya sudah, Brian, siapkan mobil, biar aku menggendongnya dan kita bawa dia ke rumah sakit, perintah Daniel. Brian bergegas keluar untuk menyiapkan mobil. Daniel langsung menggendong Nisa. Repan yang kebingungan hanya mengekori sang kakak. Ada apa dengan kakakku ini? Seperti bukan dirinya. Apa dia menyukai Nisa sampai sepanik itu, batin Repan. Sesampainya di lantai bawah, Daniel bergegas menuju mobilnya yang sudah menunggu di depan gedung apartemen. Brian membukakan pintu belakang. Daniel memasukkan Nisa. Dia ikut masuk dan memangku kepala Nisa di pahanya. Repan ikut masuk ke kursi penumpang di depan. Mereka langsung berangkat menuju rumah sakit terdekat. Wajah cemas Daniel begitu terlihat membuat sang adik semakin heran akan sikap kakaknya. Rep, berikan botol air itu, pinta Daniel. Repan langsung meraih dan memberikannya pada Daniel. Daniel mengambil sapu tangan yang selalu dia bawa, membasahinya dengan air dan langsung mengompres Nisa. Daniel membuka jasnya dan menyelimuti tubuh Nisa yang nampak menggigil. Kecilkan AC-nya, Brian, perintah Daniel. Baik bos, saut Brian. Daniel terus mengompres Nisa, sampai akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Brian membukakan pintu dan Daniel kembali menggendong Nisa. Cepatan panggil dokter Rep, suruh segera menangani Nisa, perintah Daniel. Repan berlari masuk dan meminta perawat memanggil dokter. Daniel meletakkan Nisa di berangka ruang IGD. Dokter datang dan langsung menangani Nisa karena semua orang tahu jika Daniel pemilik saham terbesar di rumah sakit ini. Selesai memeriksa Nisa, dokter bicara pada Daniel.
Jangan khawatir Pak, dia hanya demam, seperti dia terlalu stres dan membuat tubuhnya menjadi lemah, hingga mengalami demam tinggi. Tapi saya sudah menyuntikkan obat, jadi pasti sebentar lagi demamnya turun, dan dia akan bangun, jelas dokter. Siapkan kamar PPIP, sekarang juga pindahkan dia di sana. Di sini terlalu terbuka, akan ada banyak yang melihatnya. Perintah Daniel dan segera dilaksanakan pegawai rumah sakit. Nisa pun dipindahkan ke ruangan yang diminta Daniel. Setelah Nisa pindah dan Daniel masuk untuk menemaninya. Saat asisten Brian akan ikut masuk, Repan langsung menariknya. Tunggu asisten Brian, ada apa dengan kakakku? Tidak biasanya dia begini. Apa mereka punya hubungan khusus? Atau kakakku menyukai Nisa sampai membuatnya sepanik itu? Tanya Repan. Maaf Rek, aku tidak bisa menjawabnya. Sebaiknya kamu tanyakan sendiri pada bos. Aku tidak mau sembarangan menjawab karena tidak tahu pasti juga, jawab Brian. Masa sih kamu gak tahu? Setiap hari kamu bersamanya, ujar Repan. Iya benar, tapi saya tidak bisa menebak hatinya karena saya bukan peramal. Itu kenapa sebaiknya kamu tanyakan sendiri, tegas Brian. Percuma bertanya sama kamu, pasti selalu menutupi dan melindunginya, ujar Repan kesal. Bukan gitu, saya nggak pernah bermaksud melindunginya. Saya sungguh tidak bisa menebak hatinya. Makanya kamu tanya saja sendiri, sahut Brian dan melangkah masuk ke dalam diikuti oleh Repan. Bos, apa saya perlu menghubungi keluarganya? Tanya Brian saat masuk dan bertemu Daniel. Iya, hubungi adiknya dan suruh bawa pakaian ganti untuknya. Biarkan dia istirahat di sini beberapa hari sampai dia benar-benar pulih, jawab Daniel. Bagaimana jika keluarganya bertanya apa penyebabnya? Sedangkan menurut Repan, keluarganya tidak tahu permasalahannya, jelas Brian. Iya kak, kalau bisa keluarganya jangan tahu penyebab Nisa drop, timpar Repan. Iya, nanti kita atur dan bilang saja Nisa kecapean karena baru mulai kerja. Jadi Nisa belum terbiasa dan membuatnya stres, terang Daniel. Baiklah bos, saya akan mengabarkan begitu pada keluarganya. Saya keluar sebentar untuk menelpon adiknya, ucap Brian. Namun sebelum Brian keluar, Nisa bangun dan mencegah. Ternyata Nisa mendengar percakapan mereka. Jangan asisten Brian, saya nggak apa-apa kok. Nanti kita pulang aja ya, saya nggak usah dirawat di sini, ujar Nisa terbata. Semua orang menoleh padanya. Daniel langsung mendekati Nisa dan berkata, bagaimana bisa nggak dirawat? Kondisimu lemah begini, nanti kamu malah kenapa-napa. Saya yang jadi repot, tegas Daniel. Saya udah nggak apa-apa kok bos, istirahat sebentar lagi juga udah enakan. Bos izinin saya besok libur aja, biar saya istirahat di rumah. Saya bisa alasan sakit karena kecapean dan meminta libur, ucap Nisa menjelaskan. Ya udah kalau itu maumu, tapi kalau kamu kenapa-napa, saya tidak tanggung jawab lagi. Kamu boleh libur sampai kamu pulih, jangan pikirkan pekerjaanmu. Dan kamu sekarang bisa leluasa masuk kantor lagi, karena saya akan memutuskan kerjasama dengan perusahaan Adipura. Saya jamin kamu gak akan bertemu dia lagi di kantor, sahut Daniel. Tapi bos, nanti perusahaan malah rugi. Saya gak apa-apa kok, tadi saya hanya terkejut saja, ucap Nisa cemas. Udah, saya gak akan rugi, hanya karena memutuskan satu kerjasama. Lagi pula setelah saya tahu ceritamu dan tahu tabiat Guntur, meskipun bukan kamu korbannya, saya tetap akan memutuskan kerjasama. Jika Guntur yang memegang perusahaan itu, saya tidak sudi perusahaan saya diinjak cacingan seperti dia. Apalagi karyawan saya banyak perempuan yang bisa dikatakan cantik-cantik. Saya nggak mau salah satu dari mereka akan jadi korban dia. Cacingan seperti dia tidak akan berubah, tegas Daniel menerangkan. Udah nih, turuti saja kata Kak Daniel, dia pasti sudah memikirkannya. Dan semua bukan hanya karena kamu, timbal Repan. Nisa tampak berpikir sejenak dan akhirnya hanya menurut saja, karena apa yang mereka katakan semua adalah benar. Ya sudah, sekarang kamu istirahat saja dulu, biar nanti pas pulang kamu sudah baikan. Tadi dokter sudah kasih obat dan vitamin. Semoga aja kamu cepat baikan, saran Daniel.
Iya bos, sahut Nisa singkat. Nisa pun kembali rebahan dan memejamkan matanya. Namun karena semua orang melihatnya, Nisa tak dapat terlelap dan kembali membuka matanya, meminta semua orang menjauh. Maaf bos, bisa nggak jangan liatin saya nggak bisa tidur kalau kalian semua memandangi saya, protes Nisa. Semua orang tersenyum mendengar perkataan Nisa. Kamu nih, lagi sakit masih saja sempat begitu. Ya udah, kamu tidurlah, kami akan duduk di sofa sana, ujar Daniel lalu berdiri menutup gorden dan duduk di sofa, diikuti Brian dan Revan. Brian, tolong kamu urus kepulangan Nisa, minta obat yang paling bagus dan juga belikan saya kopi, perintah Daniel. Baik bos, saya akan menemui dokter, lalu ke bagian administrasi dan membeli kopi, sahut Brian cepat. Kak, aku juga mau ke kantin, aku belum makan apa-apa sejak tadi, timpal Revan. Ya sudah, kalau gitu pergilah, ujar Daniel. Saat Revan dan Brian pergi, Daniel berdiri dan mengintip apakah Nisa benar tertidur. Saat Daniel melongo di balik gorden, ternyata Nisa benar tertidur. Daniel mendekatinya, menatap lekat wajah pucat Nisa. Kamu nih, nggak seperti yang terlihat. Di luar nampak tegar dan kuat, tapi ternyata hatimu lemah. Bahkan untuk menghadapi orang dari masa lalu kelamu saja, kamu sampai begini. Sebegitu memilukankah kenangan itu untukmu? Apa ada bagian tubuhmu yang sudah disentuh cecingan itu? Rasanya ingin sekali kupotong tangannya jika sudah menyentuhmu, gerutu Daniel pelan. Di balainya rambut Nisa lembut, terpancar sorot mata ingin melindungi. Namun Daniel tidak berani berharap banyak. Masa lalunya yang terhianati membuatnya juga takut untuk memulai meski dia tahu tidak semua wanita itu sama. Setelah puas memandangi wajah Nisa, Daniel kembali ke sofa menyenderkan kepalanya dan berpikir dalam. Perasaan apa ini? Aku sadar kecemasanku terlalu berlebihan, bahkan sangat tidak wajar kalau hanya dibilang sebagai perhatian seorang bos. Saat melihat Nisa lemah tadi, ada sebagian hatiku terasa sakit, batin Daniel. Saat sedang sibuk dengan pikirannya sendiri, terdengar suara igauan dari tempat Nisa. Suara ketakutan dan isak tangis membuat Daniel bergegas mendekat dan membangunkan Nisa. Nis, bangun, kamu hanya mimpi. Saya di sini, nggak akan ada yang berani mengganggumu lagi, batin Nisa, ujar Daniel. Bangun Nis, ujar Daniel, mengguncang sedikit tubuh Nisa. Ya bos, saya bermimpi. Saya takut, tolong lindungi saya, rengek Nisa dalam isak yang masih tersisa akibat mimpinya barusan. Iya Nis, kamu aman sekarang, jangan takut lagi, saya gak kemana-mana, bujuk Daniel. Ternyata Brian sudah kembali, namun saat mendengar obrolan dari balik gorden, Brian kembali mundur dan memutuskan menunggu di luar. Sampai akhirnya Nisa tenang kembali. Daniel menggenggam tangan Nisa, mengalirkan ketenangan, membuat Nisa kembali terlelap dan Daniel pun kembali ke sofanya. Kemudian menelpon asistennya, namun asisten Brian yang sudah ada di balik pintu tidak mengangkat teleponnya dan langsung saja masuk. Ya bos, saya di sini, ucap Brian setelah masuk.